Kita semua pasti pernah kan merasa tersesat atau cemas, nggak yakin langkah selanjutnya harus kemana. Nah, perasaan itu wajar banget. Dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat gimana sebuah teks kuno ternyata nggak menawarkan kita peta, tapi justru sebuah jalan untuk melewati keraguan dan menemukan arah lewat iman. Kita mulai langsung dengan kalimat pembuka yang kuat banget ini. Ini tuh bukan sekedar kata-kata penenang biasa loh. Anggap aja ini sebuah undangan personal yang ditujukan langsung ke dalam hati kita yang mungkin lagi gelisah. Inilah titik awal perjalanan kita hari ini. Oke, jadi pertama-tama kita bakal ngobrolin soal hati yang gelisah ini. Kenapa? Karena ternyata rasa cemas yang dialami para murid Yesus ribuan tahun lalu itu sama persis loh dengan yang sering kita rasakan sekarang waktu lagi menghadapi ketidakpastian. Penting banget buat kita tahu situasinya waktu itu. Jadi coba bayangin ya, Yesus lagi ngomong sama murid-murid terdekatnya dan suasananya itu tegang. Mereka bingung dan khawatir karena dia baru aja bilang kalau dia akan pergi. Wah, kebayang gak sih galaunya mereka? Panutan dan pegangan mereka tiba-tiba mau ninggalin. Nah, di tengah kebingungan itu muncullah pertanyaan dari Thomas. Pertanyaannya ini jujur dan manusiawi banget. Tuhan, kami aja nggak tahu engkau mau kemana. Terus gimana caranya kami bisa tahu jalannya? Pertanyaan ini kan sering banget kita tanyakan ke diri sendiri ya. Gimana saya bisa tahu jalannya kalau tujuannya aja nggak jelas? Inilah inti dari kegelisahan kita semua. Oke, dari pertanyaan yang sangat manusiawi tadi, kita sekarang beralih ke sebuah jawaban yang luar biasa. Sebuah jawaban yang bakal mengubah total cara kita memandang apa artinya menemukan jalan. Jawaban Yesus itu bukan, oke nanti belok kiri terus lurus. Bukan. Jawabannya adalah sebuah pernyataan tentang siapa dirinya. Ini keren banget. Coba deh kita bedah bareng, apa sih sebenarnya maksudnya? Dia nggak bilang dia adalah salah satu jalan. Tapi dia bilang, akulah jalan itu. Jadi intinya Yesus nggak ngasih kita GPS atau Google Maps. Dia bilang, aku ini jalannya. Perjalanannya dan tujuannya itu jadi satu, ya di dalam dirinya. Ini konsep yang radikal banget loh, artinya solusi untuk perasaan tersesat itu bukanlah sebuah rencana atau daftar kerja, tapi sebuah pribadi. Kalau tadi udah cukup mengejutkan, siap-siap yang ini lebih dalam lagi. Murid yang lain, Filipus, nanya, Tuhan, tunjukin Bapa dong ke kami. Dan Yesus jawab, siapapun yang sudah lihat aku, ya dia sudah lihat Bapa. Wow. Di sini, Yesus secara langsung menyamakan dirinya dengan Tuhan. Seakan-akan dia bilang ke murid-muridnya yang lagi cemas, kalian kenal aku, berarti kalian udah kenal tujuan akhir kalian. Oke, sekarang coba kita tarik obrolan ribuan tahun lalu ini ke zaman kita sekarang. Gimana sih semua ini nyambungnya sama perjuangan batin kita sendiri, sama keraguan kita, sama pertanyaan kita soal tujuan hidup? Nah, ini dia nih inti renungannya. Ternyata masalahnya seringkali bukan karena jalan yang nggak ada, tapi karena kita lupa siapa diri kita sebenarnya di dalam perjalanan itu. Rasa gelisah itu muncul justru pas kita lupa sama identitas sejati kita. Lihat deh perbandingannya di sini. Ini menarik banget. Di satu sisi Tuhan bilang kita ini bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus. Keren banget kan? Tapi di sisi lain yang sering kita rasain apa? Tersesat, cemas, merasa kecil. Nah, jurang antara siapa kita seharusnya dan apa yang kita rasakan, disitulah seringkali sumber kegelisahannya. Jadi kita balik lagi ke titik awal. Solusinya ternyata bukan punya semua jawaban, bukan punya peta yang lengkap. Solusinya adalah percaya pada pribadi yang berjalan bersama kita. Ini pergeseran besar loh, dari yang tadinya kita pengen mengontrol semuanya, menjadi mau untuk percaya. Terus gimana cara praktisnya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana caranya mengubah keyakinan jadi tindakan nyata. Gimana cara kita menghidupi identitas ini setiap hari. Nah, kalimat ini ngegambarin poinnya dengan pas banget. Keberanian sejati itu bukan berarti nggak ada rasa takut atau ragu sama sekali. Bukan. Keberanian itu adalah pilihan untuk tetap maju di tengah semua itu. Karena kita yakin sama Dia yang menjadi jalan kita. Jadi kepastian kita bukan pada jalan yang terlihat, tapi pada pribadi yang menuntun. Oke, jadi intinya bisa kita rangkum jadi 3 langkah praktis nih. 1. Percaya. Jadikan identitas Yesus sebagai dasar hidup kita. 2. Melangkah. Iman itu butuh aksi nyata. Gak bisa diam aja. Dan yang ketiga, setia. Artinya, terus jalan, terus berkomitmen, bahkan pas jalannya lagi susah banget. Dan ada janji yang luar biasa di baliknya. Kepercayaan ini bukan cuma buat bikin hati kita tenang, tapi dimaksudkan untuk menghasilkan tindakan yang kuat dan positif di dunia. Iman yang beneran itu pasti ada buahnya.
Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing. Setelah kita tahu kalau Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, coba deh kita lihat lagi hidup kita. Apakah cara kita berjalan, cara kita berpikir, cara kita hidup sehari-hari sudah mencerminkan identitas luar biasa yang telah diberikan kepada kita?